kondom ini ataupun alat kontrasepsi nggak hanya kondom ya, itu bukan soal urusan moralitas. Ketika orang dewasa ini melakukan hubungan seksual, ke anak, konsen ataupun tidak konsen, ini anak nggak ada dalam ruang konsen dan tidak konsen. Kita harus tetap menempatkan anak ini sebagai mereka yang harus dilindungi. Kerusakan moral itu nggak serta-merta dari alat kontrasepsi. Ya. Kerusakan moral di Indonesia udah banyak banget nih. Belakangan aja nih korupsi merajalela. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol bersama Darwin. Nah, seperti biasa, kami akan terus hadirkan topik-topik dan isu-isu terkini. Bagaimana pekan ini? Pekan ini kami secara khusus menghadirkan seorang narasumber yang tidak seperti biasanya. Biasa narasumber kita dari kaum Adam, kali ini dari kaum Hawa gitu ya. Nah, pekan ini kami memilih isu terkait polemik penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah, yang belakangan hal tersebut menyusul dari keluarnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 terkait kesehatan. Nah, di dalamnya ada berisi tentang alat kontrasepsi tersebut. Nah, langsung saja berkaitan dengan isu tersebut, kami sudah menghadirkan narasumber kompeten pastinya di bidang tersebut. Beliau adalah Ibu Teresia Sri Endras Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan. Beliau biasa kami panggil dengan Bu Rini. Apa kabar, Bu? Baik, Bang Darwin. Baik, terima kasih Bu udah mau hadir di sini. Sama-sama. Tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum live, kegiatan Ibu padat ya. Nanti ada kegiatan lagi. Menyempatkan waktu hadir ke jadi narasumber di Forum Keadilan ini pasti sesuatu yang gimana gitu buat kami, Bu. Bu Rini, karena ini ya katanya kontroversial ya. Kontroversial seperti apa sih, Bang? Apanya nih? PP-nya ini. Nah itu dia, kita langsung mau tanya Ibu nih. Sebenarnya, gimana ya, peraturan pemerintah itu perlu nggak sih Bu keluar? Ini kan anak sekolah gitu loh. Udah, ya satu sisi kami setuju. Anak-anak didik, anak-anak sekolah kita itu mulai diedukasi tentang seks. Tapi kira-kira kalau dari sisi Ibu sebagai perempuan, dari komisioner Komnas Perempuannya, perlu nggak sih Bu PP ini? Kalau pertanyaannya begitu, saya jawab perlu. Perlu ya. Kenapa? Karena kan kita nih sekarang sedang berhadapan dengan generasi yang di mana-mana kalau yang namanya generasi muda, itu adalah generasi pencari gitu ya. Explorer gitu istilahnya. Jadi mereka akan cari. Kalau kita batasi, sekarang justru malah ini ya. Sekarang ini kan borderless tuh, yang namanya media sosial. Mereka bisa cari berselancar dengan sangat gampang. Coba deh, anak-anak mau yang SD sekalipun, anak keponakan saya tuh lihat yang namanya gadget, dia langsung bisa tuh. Kita nggak ngajarin. Jadi udah built in. Nah, ketika dia berselancar di dunia maya, dia akan menemukan banyak banget. Nah, itu termasuk soal aktivitas seksual. Betul. Di dunia nyata, mereka melakukan itu. Nih, kalau kita lihat perkawinan anak nih, datanya Badilak 2023, dispensasi kawin itu 41.000, sekitar 41.000. Nah, itu semuanya berusia di bawah 19 tahun. Kemudian Komnas Perempuan sendiri tuh biasanya setiap tahun kita punya catatan tahunan. 2023 ada 1.305 perempuan korban kekerasan yang berusia 14 sampai 17 tahun, sebagian besarnya adalah korban kekerasan seksual. Nah, pelakunya 419 pelaku tuh, rentang usianya 14 sampai 17. Bu, sorry, sebelum bicara data itu, saya masih menggelitik terkait pertanyaan pertama tadi. Kalau ternyata ini perlu ya, dan pasti kalau perlu ini juga penting ya berarti ya. Betul. Nah, pertanyaan saya, kira-kira
apa sih yang melandasi alasan pemerintah sehingga mengeluarkan peraturan ini terhadap khususnya peserta didik ya, anak-anak yang masih sekolah gitu. Kira-kira apa yang mendasari, Bu? Yang mendasari yang tadi saya bilang, data-data itu kita kan basisnya data ya. Ada yang namanya regulasi, ada undang-undang. PP ini adalah peraturan pelaksana. Di dalam undang-undang biasanya ada naskah akademis. Naskah akademis itu terdiri dari filosofi, ada filosofinya mengapa perlu dilakukan pengaturan terkait dengan kesehatan, lalu kemudian ada empiriknya, lalu ada sosiologisnya. Basisnya apa? Data yang tadi saya sebutkan. Ada 41.000 mereka yang dispensasi kawin, anak-anak tuh ya. Lalu kemudian ada 1.300 perempuan korban kekerasan, usianya 14-17 tahun. Praktis ini adalah usia anak. Pelakunya pun 14-17 tahun, ada sekitar 400-an. Data Simponi juga menunjukkan 2024 sampai sekarang itu 5.620 kasus. Korbannya adalah anak berusia 14-17 tahun, sepertiganya korban kekerasan seksual, artinya ada 1.873 korban kekerasan seksual usia 14-17 tahun. Nah ini data yang kemudian membasiskan upaya pemerintah, karena pemerintah ini kan terikat pada, kalau pernah dengar Beijing Platform tahun 1995, itu adalah kesepakatan global di antara anggota-anggota PBB yang kemudian merekomendasikan supaya seluruh rekomendasi konferensi dari Beijing Platform ini yang dilakukan tahun 95 itu adalah alat untuk mengukur sejauh mana ratifikasi konvensi CEDAW. CEDAW itu adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah ditandatangani pemerintah, itu dilaksanakan. Jadi ada 12 isu kritis yang ada di dalam Beijing Platform itu. Salah satunya adalah perempuan dan kesehatan. Nah, otomatis nih pemerintah punya mandat yang didorongkan oleh dunia internasional untuk memastikan isu-isu kesehatan itu juga menyasar pada perempuan. Undang-undang kesehatan muncul tahun 2009 juga sebenarnya mengatur hal yang sama. Termasuk soal aborsi yang sekarang lagi rame gitu ya. Dan aborsinya itu ada 2 sebenarnya, indikasi darurat medis bagi ibu melahirkan sama untuk perempuan korban perkosaan. Jadi nggak dipotong pada isu aborsinya saja, tapi ada persyaratan. Dan juga isu tentang kesehatan remaja itu diatur. Tapi kadang-kadang kan kita langsung urusan kondom, urusan itu tuh selalu diarahkan pada soal moral. Jadi tuh kondom kayak rasa moral gitu. Sesuatu yang tabu untuk dibahas. Padahal faktualnya anak-anak kita mah tahu banget. Saya setuju kalau itu, Bu. Itu penting untuk jadi edukasi buat anak-anak kita gitu ya. Jadi di dalam undang-undang itu mengatur. Sebenarnya undang-undang tugasnya mengatur kan bagaimana semua orang, seluruh warga negara itu terlindungi. Jadi fungsinya melindungi. Turunan salah satu dari Undang-Undang Kesehatan terbaru yang tahun 2023 nomor 17 adalah PP ini. Nah, PP ini kan tebal ya, jadi kayak omnibus kesehatan sebenarnya. Salah satunya mengatur, ada satu chapternya itu mengatur soal kesehatan reproduksi remaja. Remaja itu usia 10-18 tahun. Kalau anak itu usianya di bawah itu sampai dengan 19 tahun. Tapi ini kategorinya anak kan. Jadi dia sinkronisasi atau menyelaraskan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya. Karena kita kan nggak pengen tuh anak-anak kita mengalami kekerasan seksual lalu kemudian dia mengalami kehamilan tidak diinginkan misalnya atau IMS. Ini kami waktu ke Maluku Utara itu dapat satu kekerasan seksual, diperkosa anak, usia anak mendapatkan perkosaan, lalu dia mengalami IMS. Akibat dari IMS, infeksi menular seksual ini, dia kemudian meninggal dunia. Jadi kebayang, ini kondom ini ataupun alat kontrasepsi nggak hanya kondom ya, itu bukan soal urusan moralitas semata, tapi juga mengatur bagaimana anak-anak kita terlindungi, gitu. Nggak serta-merta kita sediakan alat kontrasepsi, anak-anak kemudian
seks. Jadi bebas. Katanya. Nah itu sebenarnya yang ditakutkan sebenarnya arahnya ke situ Bu. Karena saya diskusi dengan beberapa teman-teman yang kebetulan jadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang mereka khawatirkan sih itu sih ke arah sana gitu. Nah ini artinya sekolah juga harus dapat semacam informasi komprehensif. Karena kan yang walau bagaimanapun itu si anak ya, belum subjek hukum. Ketika dia belum subjek hukum, maka perlu didampingi oleh orang dewasa. Bisa orang tua, bisa pengajar nih. Nah, kalau mereka tidak terpapar informasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi, bisa jadi mereka juga keliru. Berpendapat bahwa urusan alat kontrasepsi ini urusan moralitas nih. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Ini urusan kesehatan anak, kesehatan reproduksi, karena faktualnya mereka sudah memahami soal seksualitas, soal organ kelaminnya, alat-alat reproduksinya, mereka tahu itu. Iya, sekarang gampang diakses informasinya. Sekarang gampang diakses. Dan anak-anak kita kan pinter banget tuh kalau sudah berselancar. Orang tua aja nggak tahu dia berselancar di mana. Nah, tugas kita tuh memastikan dia tahu apa yang dia hadapi, dia mengenali alat kontrasepsi itu, dia memahami gunanya apa. Bisa jadi ketika dia memahami, dia juga bertimbang untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dia. Oke. Gitu. Nah, ini di pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Bu. Itu tentang perlindungan anak kan menjelaskan bahwasannya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak gitu. Nah, dengan keluarnya PP ini apakah seakan-akan memberi celah gitu ya, Bu? Memberi ruang itu terjadinya pernikahan dini atau itu gitu ya, hal sejenisnya gitu, Bu. Perkawinan anak dalam Undang-Undang TPKS itu kejahatan. Oh ya? Iya. Diatur 9 jenis kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan anak. Jadi ini hati-hati nih. Perkawinan anak ini termasuk di dalamnya pernikahan dini itu ya? Iya, itu pernikahan dini itu hanya eufemisme kalau saya mengatakan. Faktualnya itu anak. Umurnya anak. Iya. Ada beda ya, ada yang 19 tahun ke atas sampai dengan kemampuan rahim untuk mulai bereproduksi itu 20-an tahun ke atas ya. Karena dia harus kuat. Biasanya juga ketika pertama kali hamil itu kebanyakan hamil pertama itu gugur gitu. Karena apa? Karena belum siap rahimnya. Nah, apalagi kalau dia usia anak di bawah 19 tahun ya. Nah, itu udah masuk dalam kategori perkawinan anak. Jadi saya sih kalau menggunakan kata perkawinan dini juga kita harus kritis. Ini maksudnya di usia berapa gitu. Oke, fine kalau dia di atas 19 tahun berarti dia masuk dalam usia dewasa. Udah dewasa. Sudah mampu menjadi, sudah subjek hukum kan, udah punya KTP juga gitu. Jadi perkawinan anak itulah yang sebenarnya menjadi cara kita untuk mengatasi soal perkawinan anak. Karena faktualnya kan dispensasi ini keluar nih 41.000. Artinya apa? Anak-anak itu menikah, mereka menjadi seksual aktif, mereka pasangan usia subur, praktis mereka butuh alat kontrasepsi. Gitu. Mau nggak mau kok. Masalahnya adalah apakah mereka juga memahami alat kontrasepsi ini fungsinya apa? Jangan-jangan dalam relasi seksual juga pada nggak mau. Bisa jadi karena relasi kuasa, bisa jadi juga karena merasa oh kita aman nih sebagai suami dan istri gitu. Kalau suami istri nggak pakai alat kontrasepsi nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah apakah siap usia anak kemudian punya anak? Iya. Gimana tuh Pak? Saya punya tuh kenalan tuh kayak begitu Bu. Masih SD udah punya anak. Sudah punya anak. Lalu gimana tuh kehidupannya? Saya sempat terlibat gitu urusan ininya. Nah, kembali ke tadi Bu. Jadi apa juga KUHP juga kan mengatur ya soal hubungan antara orang dewasa dengan anak gitu tadi yang sempat Ibu sebutkan gitu. Nah, tapi ini berbeda. Kalau orang dewasa dengan anak itu membayangkan ini pedofilia. Pedofilia. Kalau di luar negeri itu udah kena tuh dia. Udah masuk penjara tuh dia. Itu kejahatan.
Nah, kalau saya mengatakan juga itu kategorinya rape ya, perkosaan. Kenapa? Karena anak ini kan bukan subjek hukum. Orang dewasa ini adalah subjek hukum. Ketika orang dewasa ini melakukan hubungan seksual, konsen ataupun tidak konsen, ini anak nggak ada dalam ruang konsen dan tidak konsen. Kita harus tetap menempatkan anak ini sebagai mereka yang harus dilindungi. Nah, pertanyaan saya, apa nggak PP ini justru membuat kembali lagi ya, memberi ruang gerak dan kesempatan? Enggak, ya, menurut saya nggak ada hubungannya ya. Nggak ada ya. Karena yang satu adalah sebuah kejahatan yang sedang dilindungi, yang sedang disasar ya oleh negara ini untuk perlindungan si anaknya. Di sisi lain, PP ini sebenarnya ingin memberikan satu jaminan perlindungan kesehatan reproduksi bagi remaja. Itu kan beda ya. Kesehatan reproduksi itu tidak hanya soal dia nggak sakit fisik, tapi juga tidak sakit psikis, karena urusan-urusan reproduksi ini juga urusan yang berkaitan dengan psikis. Misalnya nih, jangan sampai anak-anak itu mendapatkan kekerasan seksual, karena dia menyasar pada organ reproduksi biasanya kalau kekerasan seksual. Nah, dampak dari kekerasan seksual selain fisik adalah psikis, mental, kemudian juga psikologis gitu. Nah, ini yang sebenarnya sedang berupaya dilakukan oleh pemerintah kita melindungi warga negaranya, seluruh warga negara, mau dia anak, mau dia orang dewasa, mau dia lansia, dari seluruh kejahatan, dari seluruh kekerasan yang bisa jadi muncul dengan pada isu kesehatan reproduksi ini. Nah, masih kembali soal ini Bu, PP ini ya, kami pengen tahu sejauh mana keterlibatan Komnas Perempuan, dan kami melihat kalau ini kacamata polos saya aja nih Bu, PP ini kan justru harusnya ya sangat melindungi perempuan gitu. Nah, bagaimana Komnas Perempuan melihat hal tersebut, atau jangan-jangan sebenarnya menurut Komnas Perempuan ini justru malah negatif PP ini gitu? Gimana Bu? Kami baca substansi ya. Komnas Perempuan itu salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kemudian memberikan pendidikan publik. Lalu juga melakukan pemantauan dan pendokumentasian kasus gitu. Nah, otomatis ketika proses regulasi dilakukan, dulu sih waktu kita advokasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, hal yang sama kan kita juga sampaikan tuh kepada DPR. Ini loh banyak sekali data-data kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Sehingga perlu ada undang-undang TPKS. Nah, undang-undang kesehatan juga kami cermati. Kami berikan masukan kepada pemerintah, kepada DPR terkait dengan substansinya supaya dia tidak bertentangan dengan terutama kerangka HAM perempuan ya. Dalam hal ini adalah SIDO. Nah, seluruh mandat SIDO itu adalah mandat yang harusnya dimasukkan ke dalam substansi sebuah regulasi, karena kita terikat dengan itu sebagai penandatangan ratifikasi. Nah, menurut kami pada konteks chapter ya, bagian yang terkait dengan kesehatan reproduksi untuk remaja, kami mengenali bahwa ini sudah cukup berperspektif perempuan. Karena apa? Karena dia juga memberikan ruang bagi kita, anak-anak perlindungan terutama bagi anak perempuan gitu. Dan juga memberikan ruang bagi anak laki-laki untuk mengenali apa itu sebenarnya kesehatan reproduksi gitu. Caranya itu yang memang kita harus pikirkan gitu ya bersama gitu. Apakah serta-merta ditaruh tuh yang namanya alat kontrasepsi, nggak begitu kan? Tetap ada pengaturannya. Artinya lalu ada proses edukasi, sosialisasi yang benar-benar bisa diterima ya Bu. Betul, dan tetap ada cara ya yang ada etika lah gitu untuk meletakkan itu. Karena mau nggak mau ya, kita di Indonesia ini kan selalu melekatkan soal reproduksi itu pada isu moralitas. Kan? Nah, ini dia terkait moralitas barusan. Ini masih seputaran itu. Salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia, Muhammadiyah, menganggap keluarnya PP ini justru akan membuat potensi kerusakan moral, Bu. Gitu ya. Jadi bahkan menurut Muhammadiyah akan semakin membesar nih
potensi kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat kita dengan adanya PP ini. Gimana Ibu menanggapinya itu? Kerusakan moral itu nggak serta-merta dari alat kontrasepsi. Iya. Ya. Kerusakan moral di Indonesia udah banyak banget nih. Belakangan aja nih korupsi merajalela. Jadi moral itu nggak cuma sebatas seks. Iya, nggak cuma soal itu. Yeah. Moralitas itu dimensinya banyak banget gitu. Tapi katakanlah koridor bahasan kita di ini peraturan pemerintah ini gitu. Nah, Ibu setuju nggak dengan pernyataan PP tadi? Pernyataan Muhammadiyah maksud kami. Kalau saya disagree ya, tidak setuju. Kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, ini kita sedang mengatur upaya perlindungan sebenarnya. Kan yang namanya bahasa hukum itu bahasa yang apa adanya ya, gitu. Karena dia sebaiknya tidak multi interpretatif. Kalau dia multi interpretatif, repot itu. Yeah. Nah, ketika misalnya ada statement menyediakan alat kontrasepsi, menyediakan itu artinya ada akses yang dibuka bagi anak-anak ini atau remaja ini gitu. Nah, kalau misalnya menyediakan tentu kita naruhnya juga nggak di depan umum kan. Kita naruhnya pasti di tempat-tempat yang kita anggap tepat gitu. Dan itu selalu berbasis pada kebutuhan. Nggak mungkin kan tiba-tiba ada nggak ini kita udah langsung aja grab gitu ya, ambil gitu. Nggak begitu. Itu semua selalu berbasis pada apa yang disebut dengan kebutuhan. Dan informasi komprehensif itu yang harusnya disiapkan. Nah, siapa yang berhak atau berkewajiban untuk memberikan informasi yang komprehensif? Tentu orang dewasa. Iya. Banyak banget berseliweran itu di media sosial. Iya. Bahkan yang namanya bisa jadi ya ada statement, yang namanya kalau berenang di kolam renang kemudian hamil gara-gara ada sperma misalnya gitu. Itu kan nggak bener juga. Nah itu jadi kita tuh berhadapan dengan cara pandang sebenarnya. Dan cara pandang itu selalu dilandasi oleh cara ataupun banyak besar kecilnya informasi yang kita punya, lalu kemudian cara kita melihat data atau informasi itu, dan bagaimana kita meletakkan data dan informasi itu sebagai alat untuk advokasi kita gitu. Nah, menurut saya memang moralitas itu sendiri definisinya apa sih? Kalau definisinya diarahkan hanya pada hubungan seksual, coba dicek. Apakah dengan menyediakan alat kontrasepsi serta-merta anak-anak kita hubungan seks? Iya. Kayaknya nggak juga ya. Tergantung bagaimana edukasinya sih. Betul. Saya, ya. Soalnya ada nggak ada alat kontrasepsi, kalau mau hubungan seks aja toh. Iya, sekarang lagi ya. Iya. Jadi tuh kayaknya tuh gimana ya, menghubungkan antara moralitas dengan alat kontrasepsi, jangan-jangan juga terlalu pagi gitu, terlalu awal. Yang sebenarnya terjadi adalah stigma terhadap alat kontrasepsi. Mohon izin, ini kan menjadi kontroversial di masyarakat, bisa jadi karena kurangnya sosialisasi, Bu. Bisa jadi. Dari pemerintah sendiri yang mengeluarkan peraturan ini gitu ya. Artinya mungkin ya mudah-mudahan Sobat Forum yang nonton acara kita nanti gitu ya, yang tadinya menolak mungkin terhadap PP ini justru jadi mendukung, Bu, karena ternyata sangat bermanfaat gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi koreksi kita terhadap pemerintah, sebaiknya PP ini diikuti dengan sosialisasi dan edukasi yang maksimal juga ke masyarakat. Betul. Ya, Bu ya. Betul, itu memang yang sebaiknya dilakukan dan idealnya dilakukan. Tapi juga pertanyaan saya nih, pendidikan seksual misalnya di Indonesia udah ribut duluan kan? Iya. Betul. Dia pikir dengan pendidikan seks itu semua orang akan bertindak barbar gitu dengan seksual. Enggak. Itu justru memberikan satu insight baru ya. Karena kita yang namanya judulnya aja pendidikan seksualitas. Kalau dia pendidikan seksualitas tuh spektrumnya banyak, dimensinya banyak, nggak hanya soal hubungan seks. Hubungan seks mas bagian kecil, Bang. Ya, gitu. Betul. Yang justru harus diberikan adalah ketika orang melakukan aktivitas seksual, apa konsekuensi, apa dampaknya? Apakah umur segini boleh aktivitas seksual? Mengapa tidak boleh? Mengapa boleh misalnya?
Lalu, apakah kita kalau melakukan hubungan seks itu kemudian serta-merta mendapatkan kenikmatan? Bisa jadi enggak. Iya. Bisa jadi dalam relasi seks itu ada unsur relasi kuasa yang menyebabkan satu pihak mendapatkan kekerasan. Bisa jadi juga urusan seksualitas, nggak cuma urusan seks. Bisa jadi dia urusannya adalah apakah saya terpapar HIV/AIDS. Itu kan seksualitas juga. Iya. Lalu apakah kesehatan gitu. Jadi tuh pendidikan seksualitas itu sekarang dianggap tabu karena seksnya. Padahal seks itu sesuatu yang kita bisa maintain sebenarnya, yang kita bisa kelola. Saya pernah baca ya sebuah tulisan, sebaik-baiknya edukasi terkait seks ini kan dari dalam rumah orang tua gitu ya. Betul. Nah ternyata hari ini banyak orang tua sendiri juga masih tabu untuk bicara seks kepada anaknya gitu. Artinya dari dalam rumah sendiri juga anak-anak kita nggak dapat pendidikan yang maksimal. Betul. Karena seksnya dibatasi hanya pada hubungan seks. Iya. Padahal sebenarnya nggak gitu kan. Ketika anak menstruasi misalnya, itu kesehatan seksual. Betul. Kenapa? Satu, apakah perlu air bersih? Itu ada hubungannya tuh, kesehatan seksual dengan air bersih. Penting air bersih, kenapa? Karena alat kelamin perempuan itu di dalam, organnya di dalam. Beda dengan yang laki-laki kan. Kalau laki-laki itu di luar, sehingga bisa membersihkannya itu bisa dengan sangat thorough, sangat teliti, sangat detail. Tapi organ reproduksi perempuan itu di dalam. Kalau dia nggak pakai air bersih bagaimana? Apakah cukup dengan tisu? Bisa jadi nggak cukup. Kenapa? Pemutih kertas itu berpotensi berdampak pada alat kelamin perempuan. Lebih jauh pada organ reproduksinya karena di dalam kan. Dari alat kelamin naik lagi ke mulut rahim, naik lagi ke rahim gitu. Itu semua pendidikan seksual. Banyak orang tua nggak tahu. Dipikirnya urusan menstruasi ya udahlah akil balik gitu, udah selesai. Padahal nggak selesai sampai di situ. Nggak selesai sampai di situ. Sama juga Bu, obrolan kita nggak selesai sampai situ. Kita kopi dulu. Oh iya. Ini kayaknya kopinya enak nih. Iya. Lain warnanya Bu. Bu, obrolan kita nggak selesai sampai di situ. Tapi ini karena memang ya Ibu paham lah ya. Kita dibatasi durasi. Oke. Ini udah masuk sesi terakhir. Kami mohon Ibu memberikan semacam closing statement gitu terkait peraturan pemerintah ini. Kira-kira baiknya masyarakat gimana menyikapi? Terus dari sisi pemerintahnya sendiri juga yang mengeluarkan peraturan ini, baiknya gimana gitu? Apakah sosialisasi dan edukasi tadi yang kita bahas gitu? Silakan Bu. Ya, pertama untuk masyarakat, mungkin juga untuk media ya, karena ini menjadi sesuatu yang penting supaya ketika membaca regulasi itu tidak terpotong hanya pada satu aspek saja. Mungkin harus membaca secara utuh PP-nya, mungkin juga harus membaca secara utuh undang-undangnya. Karena PP ini adalah aturan pelaksana dari undang-undang yang sudah dibuat gitu. Nah, mengapa penting untuk tidak membaca secara terpotong atau membaca secara utuh? Karena ketika kita, ini interpretasi ya, regulasi itu interpretasi. Ketika kita mengambil hanya satu bagian kecil, interpretasi kita lebar gitu. Dan bisa jadi keliru, ada misinterpretasi di situ. Karena itu baca secara utuh, dan media dapat membantu untuk memberikan informasi utuh, karena biasanya media punya ruang yang lebih besar ya. Dan juga bisa jadi ngutip tuh pasal-pasalnya begini, lalu filosofinya apa sih dari seluruh undang-undang kesehatan kita, apa sih empiriknya, apa sih sosiologisnya, semua ditaruh di situ. Nah, kemudian juga mungkin harus dengan kacamata positif juga ya. Karena seringkali ngomongin kesehatan reproduksi, kesehatan seksual itu stigmanya gede banget. Jadi yang keluar tuh stigma dulu gitu. Dan cenderung dengan kacamata negatif ya. Betul. Padahal tuh bisa jadi enggak kan. Yang tadi saya bilang jangan terpotong tapi harus secara utuh. Nah, bagi pemerintah memang dengan polemik di dalam masyarakat penting untuk menyediakan informasi yang sangat
komprehensif, sekaligus juga memberikan informasi yang bisa diakses oleh banyak orang. Karena Indonesia ini nggak cuma sekedar di perkotaan ya, di pulau juga banyak banget. Ya. Nah, karena itu Kominfo nih, yang paling banyak aksesnya, punya tugas besar untuk menginformasikan soal PP ini dan segala detil-detilnya. Kominfo itu bisa kerja bareng sama RRI. RRI ini paling banyak nih. Jaringannya paling luas. Bahkan TVRI dia mengakses ke banyak pulau di Indonesia. Gitu. Jadi menurut saya ini penting sekali dan kita sambut PP ini dengan keinginan atau dengan komitmen untuk melindungi anak-anak kita. Itu aja kepentingannya. Gitu. Oke, Bu Rini, terima kasih banyak. Udah mau sharing, udah mau berbagi gitu ya. Saya ingat pekan lalu ketika saya usulkan topik ini kepada teman-teman kreatif dan produser, karena memang ada masukan dari seorang teman saya yang kebetulan dia pengajar di SMP gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dia nonton, dan Sobat Forum lainnya yang tadinya mungkin gimana gitu ya ngelihat peraturan pemerintah ini gitu, mudah-mudahan mendapat pencerahan dari obrolan kita ini. Artinya nggak serta-merta apapun itu kebijakan pemerintah kita ngelihatnya dari kacamata negatif ya Bu. Amin Bang. Dan moga-moga ini membawa berkat gitu bagi banyak orang. Bu, makasih banyak ya. Sama-sama Sehat Bang. terus, bahagia selalu, dimudahkan, dilancarkan dalam setiap aktivitas. Dan yang paling penting nggak kapok. Forum Keadilan. Bang Darwin juga semoga sehat dan tetap semangat. Amin. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, Sobat Forum, itu tadi obrolan kami dengan Ibu Teresia Sri Endras Iswarini, yang biasa kami sapa beliau dengan Bu Rini. Semoga apa yang menjadi diskusi dan bahasan tadi memberi pencerahan kepada Sobat Forum yang akan menyaksikan program ini. Saksikan terus Forum Ngobdar, tentu saja kami akan hadir dengan topik-topik dan isu-isu terkini. Tentu saja juga dengan narasumber kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.